Mari sebelum kita merenungkan firman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa sepanjang hidup kami Tuhan sangat baik. Begitu baik dan teramat baik. Ketika kami memandang akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami, justru kami menyadari bahwa seringkali diri kamilah yang kami dapati tidak setia. Seringkali diri kamilah yang kami dapati gagal mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan, kami begitu bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami bukan karena kuat dan hebatnya kami, bukan karena kebaikan kami, justru di tengah kejatuhan kami, di tengah keberdosaan kami, Kristus Yesus telah datang bagi setiap kami menebus kami. Bahkan hari ini kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah kami. Itu merupakan anugerah yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Dan saat ini pun Tuhan kami mau menikmati firman-Mu. Mohon kiranya Allah Roh Kudus membantu kami sehingga kami dapat meneduhkan pikiran kami. Allah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami sehingga firman yang disampaikan ini dapat sungguh-sungguh tertanam di dalam setiap hati kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk mengenal lebih lagi kasih Tuhan dalam hidup kami. Mohon ya Tuhan untuk menyertai firman ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya. Bolehkah saya izin share screen? Ya. Shalom, selamat pagi untuk rekan-rekan yang terkasih. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya, seperti tema yang sudah dibagikan di grup WhatsApp gitu. Kalau misalnya rekan-rekan baca, tema kita tentang kasih Kristus. Seberapa ya? Kasih Kristus seberapa ya? Nah, untuk bentar ya. Apakah sudah terlihat sih screen-nya? Belum ya? Belum, sedang proses. Oh ya, oke. Ya, kasih Kristus seberapa ya? Ya, untuk perkenalan singkat saja, saya Brela, dan saya bersyukur kalau pagi ini bisa membawakan firman untuk rekan-rekan semua, dan ya, senang untuk berkenalan dengan kita semua. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau misalnya kita itu mendengar kata kasih gitu ya, tentunya kita sebagai orang Kristen, tampaknya ini sudah kayak jadi suatu slogan, sudah jadi suatu label gitu ya, bahwa orang Kristen itu kasih. Ya, ini ada sebuah jokes ya, bahwa kadang itu ada jokes-jokes yang cukup rasis gitu ya, yang mengatakan, ah sebuah suku ini hama, oh sebuah agama ini hama. Tidak ya, tapi kita mencoba, kita berusaha sebagai orang-orang Kristen, kita tuh mau dikenal sebagai agama yang tentunya ini adalah kasih yang terpancarkan gitu ya. Orang Kristen biasa dikenal dengan slogan gitu ya, seperti sebuah slogan bahwa kita tuh kasih, kita mengasihi gitu. Namun selama ini kita kira-kira sadar nggak ya, kasih yang dimaksud itu kira-kira berdasar dan mengarah kepada siapa? Karena kalau misalnya kita berbicara tentang kebaikan gitu ya, secara umum, saya rasa kayaknya semua orang di luar kekristenan pun juga mengatakan mereka bisa mengasihi, mereka bisa berbuat baik, mereka juga bisa berbuat kasih. Nah, tapi di sini kira-kira apa ya yang membedakan kasih kita dengan orang-orang di luar sana, dengan orang-orang di luar kekristenan, dan apakah ini kita pahami, kasih ini kita pahami. Nah, untuk bacaan kita hari ini, kita ambil dari Efesus 3 ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk rekan-rekan sekalian. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, di dalam bagian ini, Paulus itu berdoa supaya jemaat di Efesus benar-benar dapat paham kasih Kristus itu tidak terbatas. Dan hari ini kita juga diajak
Kita mau sama-sama belajar untuk melihat kasih itu lebih lagi. Nah, yang menjadi poin pertama kita, itu kasih Kristus tidak dapat dipahami secara alami. Maksudnya gimana ya? Nah, memahami kasih Kristus itu bukanlah sesuatu yang secara otomatis bisa dimengerti manusia. Sekali lagi, memahami kasih Kristus itu bukanlah sesuatu yang secara otomatis bisa dimengerti manusia. Nah, di sini bukan berarti kita sebagai orang Kristen, kita nggak boleh baca buku teologi, kita juga nggak boleh ikut seminar. Bukan berarti bukan berarti seperti itu gitu ya. Itu tetap bermanfaat. Namun, yang dimaksud Paulus di dalam bacaan kita hari ini, itu adalah pemahaman yang bersifat spiritual, yang bersifat mendalam, bukan sekedar informasi di kepala saja. Jadi memang ada bersifat yang spiritual, jadi bukan hanya pengetahuan di kepala atau di otak saja. Nah, untuk sampai pada pemahaman seperti ini, Paulus menekan, kita bisa memahami dari bacaan ini, kita itu perlu doa. Di sini Paulus sendiri sedang berdoa, agar jemaat di Efesus itu dapat memahami kasih Kristus. Nah, ini adalah pergumulan rohani, bukan hanya kegiatan belajar biasa. Jadi bukan cuma sekedar untuk menambah isi pengetahuan otak saja gitu ya, tetapi ini merupakan suatu pergumulan rohani. Nah, di dalam ayat 18, Paulus berdoa agar kita dapat memahami. Nah, kalau misalnya kita melihat di dalam bahasa aslinya ya, rekan-rekan, kata dapat di sini, yang dimaksud dengan kata dapat di sini, itu menunjukkan perlunya kuasa, yang artinya bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari Allah. Jadi kata dapat di sini, kalau dalam bahasa aslinya itu lebih jelas gitu ya, itu menunjukkan perlunya kuasa, yang artinya pemahaman ini itu bukan kita dapatkan bukan dari kemampuan diri kita sendiri, tetapi dari Allah. Nah, kuasa ini tentunya diberikan melalui Roh Kudus yang menguatkan batin kita. Ini pun juga sudah dijelaskan oleh Paulus di ayat yang ke-16 gitu ya, kalau misalnya kita membaca. Tapi hari ini kita fokus di ayat yang ke-18 aja. Nah, rekan-rekan yang terkasih, lebih dari itu, sebelum kita bisa memahami kasih Kristus, kita itu perlu lebih dulu mengalami kehadiran Kristus di dalam hati kita melalui rohnya. Nah, kasih Kristus yang kita pahami di sini artinya, kasih Kristus itu bukan hanya sesuatu yang kita tahu secara teologis atau sejarah, bahwa dia mati di salib. Ini bukan salah ya, bukan salah. Jadi bukan hanya, jadi kasih Kristus itu bukan hanya sesuatu yang kita tahu aja secara teologis atau sejarah, tetapi sesuatu yang kita alami secara pribadi. Jadi memang kita benar-benar mengalami kasih itu. Ada suatu perjumpaan pribadi dengan Kristus yang memang itu membawa suatu perubahan dan itu berdampak di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dan kita pasti setuju ya rekan-rekan bahwa hanya hati yang ditempati oleh Kristus yang dapat sungguh-sungguh mengerti kasih-Nya. Jadi kita bisa mengalami Kristus, kita bisa memahami kasih-Nya, itu tentunya karena pekerjaan Tuhan di dalam diri kita gitu ya. Dan memahami kasih Kristus itu dari poin pertama ini berarti kita belajar tidak hanya tentang pengetahuan kognitif aja, mengisi di otak kepala kita saja, tetapi kita juga benar-benar mengalami kasih Kristus. Nah, poin yang selanjutnya adalah memahami kasih Kristus adalah proses seumur hidup. Nah, tentunya kita sebagai orang Kristen, kita sering mendengarkan tentang kasih Kristus. Betul ya, Bapak Ibu? Kita sudah sering nih dengar tentang kasih Kristus. Kata kasih Kristus itu sudah sering berkali-kali kita dengarkan. Bahkan karena mungkin sudah terlalu sering, kita kadang merasa kayaknya sudah cukup gitu. Sudah cukup paham karena sudah terlalu sering. Tapi ternyata rekan-rekan yang terkasih, justru disitulah bahayanya. Kita bisa tertipu oleh perasaan tahu. Kita bisa tertipu oleh perasaan tahu, padahal belum benar-benar mengerti.
Nah, doa Paulus di sini menunjukkan bahwa pemahaman akan kasih Kristus adalah sesuatu yang terus-menerus harus diupayakan. Ia tahu bahwa kasih ini melampaui segala pengetahuan, yang artinya kita itu tidak akan pernah sepenuhnya memahami kasih Kristus. Artinya kita yang terbatas dan Tuhan Yesus yang tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas, itu pasti setiap hari, setiap perjalanan hidup kita tuh pasti ada aja hal yang baru, hal yang kita dapati untuk kita tuh mengenal kasih Kristus. Yang artinya ini memerlukan proses seumur hidup. Nah, jemaat di Efesus pun sebenarnya juga mereka sudah mengenal kasih Kristus gitu ya. Mereka juga adalah orang-orang percaya. Tetapi Paulus menyebut mereka, kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-17, Paulus itu menyebut mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Yang artinya mereka sudah memulai perjalanan ini. Mereka memang sudah memulai perjalanan ini. Tapi itu baru permulaan saja. Jadi akar dan fondasi itu belum menjadi bangunan yang utuh. Nah, sama seperti mereka, kita pun masih perlu bertumbuh di dalam pemahaman dan pengalaman kasih Kristus. Jadi pemahaman dan pengalaman kasih Kristus itu perlu proses seumur hidup. Poin yang selanjutnya adalah memahami kasih Kristus terjadi dalam komunitas. Memahami kasih Kristus terjadi dalam komunitas. Nah, pemahaman ini juga tidak bisa dilakukan sendirian. Apa maksudnya? Paulus berdoa, di sini kalau misalnya kita melihat doanya Paulus, Paulus berdoa agar kita bersama-sama dengan semua orang percaya itu dapat memahami kasih Kristus. Yang artinya ini bukan pengalaman individu semata, tetapi pengalaman bersama dalam tubuh Kristus. Nah, kata orang-orang kudus dalam ayat itu tidak merujuk pada orang-orang yang super rohani gitu ya, bukan orang-orang yang wow gitu ya, yang super rohani, cuman mungkin yang sekolah teologi atau yang mereka yang dianggapnya secara dalam tanda kutip super rohani, bukan seperti itu ya, tapi orang-orang kudus di sini artinya ya mengarahkan kepada semua orang yang sudah diselamatkan oleh iman kepada Kristus, yaitu orang-orang percaya gitu. Jadi di sini kita semua setara dalam status kita di hadapan Allah. Nggak ada yang lebih tinggi atau lebih hebat gitu ya. Semua dipanggil untuk tumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih Kristus. Dan rekan-rekan yang terkasih, memang tidak ada yang salah ya bahwa kita itu bertumbuh atau memahami kasih Kristus itu secara pribadi gitu ya, secara individual. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa kita merasakan kasih Kristus itu lebih lagi saat kita hidup dalam yang namanya komunitas. Ya seperti grup kita ini gitu ya, seperti komunitas kita saat ini, caregivers gitu ya. Melalui kesaksian orang lain, melalui pertolongan dan kasih yang kita terima dari sesama, kita makin menyadari bagaimana kasih Kristus itu bekerja dalam kehidupan kita secara nyata melalui kita bertumbuh bersama komunitas. Bahkan saat kita dipanggil untuk mengasihi, mengampuni, atau menerima orang lain, di sini kita sedang belajar memahami kasih Kristus secara nyata. Dan di sanalah kita akan sadar bahwa kasih itu nggak dangkal. Ia besar, ia luas, ia tinggi, panjang, dan dalam. Melampaui segala yang bisa kita bayangkan. Nah, rekan-rekan yang terkasih, di dalam kehidupan kita, seringkali mungkin gitu ya, kita tahu bahwa kasih Kristus itu tinggi, lebar, dan luas. Tetapi ketika saya merenungkan ayat ini gitu ya, satu bagian yang sering kadang dilupakan oleh orang-orang Kristen adalah kita lupa bahwa itu betapa dalam. Gitu. Jadi deep gitu, sangat-sangat deep. Nggak cuma luas gitu ya, nggak terjangkau dan tinggi atau panjang atau lebar, tapi itu juga dalam gitu, yang artinya sangat-sangat dalam gitu bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, Paulus di sini menggunakan gambaran dimensi gitu ya, lebar, panjang, tinggi, dan dalam
Yang artinya itu menunjukkan bahwa kasih Kristus itu tidak dibatasi oleh pikiran manusia. Kasihnya begitu besar, begitu luas, sehingga tidak ada dosa yang bisa melampaui kasihnya. Ya, maaf. Jadi, rekan-rekan yang terkasih, tidak ada kegagalan yang bisa menghapus kasihnya. Nah, mengapa ini penting? Karena seringkali kita merasa bahwa kasih Tuhan itu bergantung pada kinerja kita. Kita berpikir kalau aku lebih baik, lebih taat, lebih rajin melayani, pasti Tuhan lebih mengasihi aku. Ada loh orang-orang yang berpikiran seperti itu. Jadi kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu bergantung pada kinerja kita. Kalau aku lebih baik, lebih taat, lebih rajin melayani, pasti Tuhan kayaknya bakal lebih mengasihi aku. Bahkan ada juga yang sebaliknya. Ketika merasa gagal, merasa diri berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan bakal menjauh gitu ya. Tuhan bakal menjauh. Saya pernah gitu ya ketemu sama seorang anak pemuda gitu ya ketika saya melayani. Dia merasa bahwa kayaknya kalau berdoa itu harus dalam kondisi kita tuh suci, tanpa dosa. Jadi kayak ketemu Tuhan itu takut gitu loh karena merasa diri nggak layak. Tentunya pemahaman yang seperti ini salah gitu ya. Memang perlu sebagai orang Kristen kita mengakui menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang berdosa, tidak layak. Tetapi bukan berarti itu menghalangi kita untuk menemukan kasih Allah, untuk merasakan kasih Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa Injil memberitahu kita bahwa kasih Kristus bukanlah kasih yang bersyarat gitu ya. Tidak ada batasan gitu ya. Justru kasih Kristus itu sangat luas, sangat dalam, sangat lebar. Bahkan di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kasih Kristus bukan sesuatu yang kita terima saat kita baik, tetapi justru saat kita masih berdosa, Kristus sudah mengasihi kita. Wah, ini adalah suatu kasih yang sangat-sangat luar biasa. Ini waktu itu saya di remaja ada bikin quotes gini ya. Biasanya anak-anak pemuda kan, aduh suka banget yang namanya cinta-cintaan gitu ya. Saya bikinkan kalimat seperti ini. Manusia berkata, aku cinta mati sama kamu. Aduh, gitu ya. Aku cinta mati sama kamu. Tetapi Kristus berkata bahwa aku beneran mati buat kamu karena aku cinta sama kamu. Yang artinya cinta yang Kristus berikan ini menunjukkan bahwa inilah suatu pengorbanan yang begitu besar. Suatu cinta yang memang betul-betul ada tindakan yang menunjukkan bahwa kasih kepada kita, bahkan ketika kita tuh kayak rasanya nggak layak untuk dikasihi gitu ya. Tapi kasih Kristus sangat-sangat besar gitu ya. Beneran mati, beneran berkorban buat kita. Yang seharusnya kita lah yang menanggung dosa-dosa kita gitu ya. Tetapi karena kasih Kristus begitu lebar, begitu dalam, begitu luas, bahkan dia tunjukkan itu di dalam karya terbesarnya, yaitu salib, kita di situ bisa melihat. Jujur gitu ya, banyak orang itu lupa bahwa memang bahwa Tuhan Yesus selama hidup di dunia gitu ya, ada banyak hal yang dia lakukan. Dia memberkati, dia melakukan mujizat, dia melakukan perbuatan baik banyak hal. Tetapi sebenarnya puncak gitu ya, puncak dari pelayanan Kristus gitu ya, tentang kasih yang begitu besar itu adalah di salib. Kadang banyak orang justru melupakan bagian klimaksnya itu, bagian puncaknya itu. Jadinya banyak orang berpikir bahwa kenapa ya aku tidak mengalami yang namanya berkat, kenapa ya aku tidak mengalami yang namanya mujizat dan sebagainya. Tentunya ketika kita berfokus pada diri kita gitu ya, kita tidak melihat akan karya Kristus yang puncak itu, tentunya kita akan sulit gitu ya untuk survive, untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Nah, dari materi atau dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, dari Efesus 3:18 ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Kristus itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami hanya dengan otak, tetapi dengan hati yang dibentuk oleh pengalaman bersama Kristus dan sesama umat percaya. Jadi pemahaman ini memerlukan kekuatan dari Allah.
terjadi secara bertahap sepanjang hidup dan juga tumbuh subur dalam kebersamaan komunitas. Nah, rekan-rekan yang terkasih, berbicara tentang kasih Kristus gitu ya, yang tidak terbatas gitu ya. Sejujurnya, saya itu sangat-sangat tertegur gitu ya ketika saya menggali bagian ini. Karena saya pun juga sebagai orang Kristen, saya pernah berada di titik bahwa tahu gitu ya, paham gitu ya, bahwa Kristus mengasihi saya. Tetapi saya benar-benar kayak abu-abu gitu loh. Kayak abu-abu ketika mengalami yang namanya kasih Kristus itu. Apalagi di momen-momen ketika saya sedang ya survive dengan mental health saya gitu ya. Di tahun lalu saya ingat sekali bahwa sampai saya tuh dibilangin gitu ya, dibilangin sama mama saya, "Kamu itu teori tok," gitu. Kalau bahasa Jawa tuh, "Kamu tuh cuma teori," gitu. "Kamu tuh cuma teori tok, paham. Tapi kamu tuh nggak benar-benar bisa mengalami itu." Walaupun ya memang akhirnya karena saya dalam posisi mental health gitu ya, saya merasa itu menjadi menghakimi saya gitu loh. Saya ngerasa kayak, "Ah, masa sih aku nih nggak paham kasih Kristus?" Jadi memaki-maki diri sendiri gitu, kayak, "Aduh, Bella ini bodoh, Bella ini nggak bisa, Bella ini nggak paham, nggak mengalami," gitu. Bahkan ketika saya sangat-sangat menderita gitu ya di tahun lalu, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa makan, berat badan saya sisa 34 kilogram gitu ya. Tiap hari itu cuma muntah-muntah, ketemu orang, keluar dari waktu itu saya tinggal di apartemen di Surabaya, saya keluar dari kamar gitu ya, ke lift gitu aja saya sudah muntah gitu ketika ketemu orang, saking saya tuh setakut itu gitu, setakut itu dengan ya saya tuh menganggap diri saya tuh karena saya social anxiety gitu ya, kalau saya menunjukkan seperti itu, saya nanti dikira saya ini alay, saya ini nanti dikira lebay. Tapi jujur di dalam diri saya tuh saya nggak kuat gitu loh, Bapak Ibu, sampai akhirnya saya tuh muntah dan sebagainya. Jadi antara mau pakai topeng dan mau menjadi otentik waktu itu saya sangat-sangat sulit gitu, sangat-sangat sulit dan saya mempertanyakan yang namanya kasih Tuhan di momen itu. Tetapi saya ingat sekali pesan dari salah satu rekan hamba Tuhan, itu berpesan kepada saya kayak gitu, "Brela, coba kamu, mmm, nggak usah di dalam doamu itu terlalu banyak mempertanyakan kebaikan Tuhan," gitu. "Coba Brela, berdoa, entah berlutut atau mengambil posisi yang seperti bagaimana, berdoa berlutut dan di dalam doa itu ya memuji-muji aja kebaikan Tuhan," gitu. Jadi isi doanya benar-benar cuma memuji kebaikan Tuhan. Dan dalam posisi saya yang waktu itu sedang gak bisa dalam tanda kutip merasakan kasih Kristus, saya merasa untuk berdoa memuji Tuhan itu sangat-sangat sulit gitu ya rekan-rekan yang terkasih. Tetapi ya karena saya merasa itu suatu pesan yang baik, ya saya terapkan. Jadi ketika saya terbangun di malam hari, saya nggak langsung, "Aduh, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya ini?" Tapi saya coba redam gitu ya, saya langsung berlutut, saya berdoa memuji Tuhan baik. Ya walaupun saya ngerasa menderita gitu ya, harus selalu terbangun tengah malam, tapi saya terus memuji-muji kebaikan Tuhan. Dan ternyata memang dari situ saya seperti Tuhan itu berbicara kepada saya bahwa justru di tengah penderitaan Brela, Brela tuh lupa bahwa Brela itu punya Kristus yang juga sudah terlebih dulu menderita gitu. Justru di situ Bella bisa melihat Kristus itu lebih jelas, lebih nyata di tengah penderitaan yang Bella alami. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kita, tapi saya rasa kita menjadi bagian dari komunitas ini, tentunya masing-masing kita punya masa lalu, masing-masing kita punya yang namanya luka, masing-masing kita punya yang namanya mungkin beban-beban yang ada dari kita yang tahu, ada mungkin juga dari beberapa kita yang nggak tahu gitu ya. Tetapi satu pribadi yang sangat-sangat memahami posisi kita ya Kristus gitu ya. Saya cuma mau mengatakan bahwa Kristus itu sangat-sangat baik. Bahkan ketika kita tidak bisa memahami kasih Kristus, bukan berarti kasih Kristus itu berhenti gitu ya. Itu sangat lebar, sangat tinggi, sangat luas, bahkan sangat dalam bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, hari ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Kristus
yang tidak terbatas. Kasih yang tidak bisa diukur oleh dimensi manusia. Kasih yang tetap ada bahkan ketika kita gagal dan berdosa. Kasih yang bukan hanya harus kita sadari tetapi juga kita hidupi. Tidak peduli seberapa jatuhnya kita, Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi kita lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita bayangkan, bahkan layak kita dapatkan gitu ya. Kristus bahkan mengasihi kita lebih dari diri kita sendiri. Apalagi kadang saya bertemu dengan orang-orang yang bergumul dengan mental health, rasanya mereka itu atau bahkan saya sendiri itu sulit untuk mengasihi diri sendiri, sulit untuk menerima diri sendiri. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa kasih Kristus justru mengasihi kita lebih dari diri kita sendiri, lebih dari diri kita sendiri. Jadi, yang menjadi pertanyaan perenungan bagi kita semua adalah apakah kita benar-benar hidup dalam kasih itu, atau kita mungkin masih mencari kasih di tempat lain? Marilah kita menerima kasih Kristus yang terbatas itu, kalaupun kita masih di dalam titik kita masih mencari-cari kasih di tempat lain, marilah kita bertobat, menanggalkan penghalang yang ada, dan meresponi kasih itu dengan hidup bagi Kristus. Kita percaya di dalam segala kondisi kita, di dalam segala keadaan kita, kasih Kristus cukup bagi setiap kita. Amin, soli Deo Gloria. Saya kembalikan kepada Kak Jeffrey. Baik, mari kita berdoa ya. Bentar ya. Mari kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Kristus yang begitu tinggi, lebar, dalam, luas. Kami bersyukur ketika kami merenungkan tentang kasih Kristus, hati kami disejukkan Tuhan. Kami menyadari bahwa Kristus mengasihi kami bukan ketika kami baik, bukan ketika kami berkinerja baik, bukan ketika kami hebat, ketika kami di mata dunia seperti gimana, tapi Tuhan mengasihi kami apa adanya Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh, ketika kami lemah, ketika kami masih berdosa, ketika kami seteru Allah, Kristus sudah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, begitu kasih Tuhan, begitu menyejukkan kami Tuhan. Sebagai seorang yang bergumul, teman-teman kami semua yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental, kami menyadari Tuhan bahwa ketika kami merenungkan kasih Kristus, kami terhibur sekali Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami, mengenal kami Tuhan. Engkau menilik setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Berkati untuk penginjil Brela juga Tuhan. Berkati untuk dia, untuk pelayanannya Tuhan. Untuk hidupnya, untuk pergumulan dia dengan GKM juga Tuhan. Pakai dia terus dengan heran. Memberitakan kasih Kristus. Supaya makin banyak orang juga makin merasakan bahwa betapa Kristus mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan sekali lagi persekutuan doa pada pagi hari ini. Sebentar kami akan berdoa, kiranya Tuhan pimpin kami supaya kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.